Bismillahirrahmanirrahim. alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, silakan duduknya agak ke tengah ya. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang yang berbahagia ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita dapat kembali bertemu untuk melanjutkan bab yang kedua, bab tentang makharijul huruf. Tentang pentingnya belajar makharijul huruf dan sifat-sifatnya ini, Al-Imam Ibnu Jazari berkata di dalam muqaddimahnya, "Idh wajibun 'alaihimu muhattamu qabla asy-syuru'i awwalan ay ya'lamu makharijal hurufi was-sifati liyalfidhu bi afsahil lughati." Ya. Nah, kata beliau, adalah wajib bagi setiap muslim sebelum memulai membaca Al-Quran agar mengetahui makharijul huruf dan sifat-sifatnya, agar melafadzkan Al-Quran dengan fasih atau benar. Ya. Inilah perkataan Al-Imam Ibnul Jazari, yang mana perkataan ini terdapat di kitabnya Muqaddimah Jazariyah. Dan beliau ini seorang ulama, murid dari Al-Imam Ibnu Katsir. Ya. Beliau murid Al-Imam Ibnu Katsir, dan juga guru dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Jadi itu urutannya. Ya, urutannya beliau ya adalah murid dari Al-Imam Ibnu Katsir, penulis kitab tafsir, ya. Dan beliau guru dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, penulis kitab Fathul Bari. Nah ini, ya. Dan beliau seorang yang bermanhaj salaf, mengikuti ya salafus saleh. Beliau ditinggal mati ayahnya ketika usia 3 tahun. Ya, beliau namanya Muhammad bin Muhammad. Ya, itu namanya tuh ya. Namanya Muhammad. Bapaknya namanya Muhammad. Kakeknya Muhammad juga. Ya. Bin Yusuf, ya, Al-Jazari. Ya. Al-Jazari itu suatu jazirah, kepulauan yang ada di daerah Irak, ya. Coba bayangkan kalau kita nggak ada yang mau ngasih nama anak sama-sama bapaknya, ya. Beliau namanya, ya, oleh ayahnya dikasih nama sama dengan dia. Ini namanya 3 berturut-turut, Muhammad bin Muhammad bin Yusuf, ya. Kalau Al-Imam Al-Ghazali dia 5,
ya. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, ya, bin Hamid Al-Ghazali, ya. Kalau kita nggak mau namanya gitu, ya. Orang kita akan mengatakan kayak nggak ada nama lain lagi, ya. Itu namanya apa? Mencari berkah dengan nama Muhammad. Ya, semoga dapat berkah dengan nama tersebut. Jadi ayahnya ini dia lama nggak punya anak. Lalu ketika berangkat haji, ya, ketika berangkat haji dia sengaja mengambil Zam-Zam, kemudian menghadap ke Ka'bah dan berdoa dengan benar-benar khusyuk, minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku anak yang alim. Doa di air apa? Zam-Zam. Ya Allah, berikanlah aku seorang anak yang alim. Minum dia Zam-Zamnya, ya. Kemudian istrinya hamil. Maka lahirlah beliau di bulan Ramadan, ya. Al-Imam Ibnu Jazari ini lahir di bulan Ramadan. Dan usia 13 tahun dia sudah hafal Al-Quran, ya. 14 tahun dia selain hafal Al-Quran, dia hafal 10 qiraah, ya. 10 qiraah dia hafal. Ya, Al-Quran yang kita baca ini Al-Quran kita, qiraah siapa yang kita baca? Bukan, qiraah Asim. Riwayatnya Hafiz, ya. Riwayatnya riwayat Hafiz. Sedangkan qiraah itu semuanya ada 10 yang disepakati para ulama. Setiap 10 itu punya 2 rawi, punya 2 periwayat, ya. Asim rawinya 2, yaitu Hafiz dan Syu'bah, ya. Hafiz dan Imam Syu'bah ini rawinya. Dan kita yang sampai ke Indonesia itu Hafiz an Asim. Dan di belahan dunia yang masyhur adalah riwayat Hafiz an Asim ini, ya. Di Saudi juga, ya, riwayatnya Hafiz an Asim. Kenapa bisa masyhur ini riwayat Hafiz an Asim ini? Walhal di Mekah ada Imam Ibnu Katsir Al-Makki, ya, bukan Ibnu Katsir yang penulis tafsir, bukan, ya, lain lagi, ya. Dia ada di Mekah. Kenapa qiraahnya itu enggak masyhur? Atau qiraahnya Imam Nafi Al-Madani, Imam Nafi Al-Madani yang dari Madinah, ya. Jawabannya karena Al-Imam Hafiz awalnya tinggal di Baghdad, di Kufah, ya. Dia adalah anak yatim, ya. Hafiz ini anak yatim. Ibunya
ya, ibunya mengirim utusan kepada Asim, ya. Asim itu buta, nggak melihat, ya. Jadi Asim ditawarin mau nikah apa enggak. Siapa yang mau dengan saya? Orang buta. Ada seorang wanita janda, Ummu Hafs. Akhirnya menikahlah. Ya, ini wanita yang cerdas. Ya, dia ingin anaknya yaitu Hafs supaya bisa leluasa baca Quran kepada Asim. Karena itu apa? Dia sudah jadi janda, udah mendingan saya nikah aja dengan dia. Nah, kalau sudah nikah, otomatis anaknya selalu bersama. Maka akhirnya terus baca Quran. Luar biasa ini wanita. Cerdas nggak nih wanita? Ya, cerdas. Ya. Dia ingin derajat surganya tinggi. Makanya dia benar-benar, ya. Akhirnya dengan dia menikah dengan Imam Asim, anaknya yang beruntung belajar kepada bapak, apa namanya, bapak tiri, ya. Luar biasa kan, ya, wanita yang cerdas, ya. Akhirnya apa? Jadi Hafs ini salah seorang dari imam yang besar. Kemudian dia ini tidak tinggal lagi di Kufah, dia hijrah kemana? Ke Mekah. Di Mekah dia duduk, ya, di Masjidil Haram mengajarkan Al-Quran. Dan kita tahu Masjidil Haram yang datang ke sana dari seluruh penjuru negeri. Maka datanglah orang belajar kepada Hafs, ya. Sampai orang Indonesia pun ke sana. Sehingga begitu musim haji selesai, ya, orang banyak yang pulang ke negerinya masing-masing, yang dia bawa riwayat Hafs. Nah, ya, seperti itulah mengapa perkembangan Hafs an Asim ini mendunia. Karena Hafs ini dia duduk di Masjidil Haram, ya, yang menjadi pusat dakwah kaum muslimin. Dari situ kita juga dapat pelajaran, apabila kita ingin dakwah ini tersebar, maka harus ada di titik-titik yang menjadi pusat keramaian, ya, seperti di Istiqlal, ya, harus ada yang masuk ke sana berdakwah di sana. Kenapa? Karena pusat di sana, ya. Kemudian kalau di Bekasi misalnya di mana Islamic Center, harus ada yang masuk ke sana. Ya, jangan dakwah sunnah di mana pojok, ya. Bukan nggak boleh, tapi ya sulit menjadi luas tersebar dakwah tersebut. Nah, demikianlah, ya, mengapa Hafs an Asim ini, ya, bisa menyebar, ya, di seluruh penjuru dunia, ya, sehingga Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, ya, bacanya itu Hafs an Asim, sehingga tidak asing lagi di telinga kita.
sehingga menjadi resmi, ya, bacaan imam-imam di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, Imam Ibnu Jazari itu dia bukan cuma satu, tapi 10 qiraah dan 20 riwayat. Bahkan bukan cuma itu, 4 qiraah yang lemah, yang syadz, itu juga hafal, ya. Kalau Imam Bukhari, hadis yang sahih hafal, hadis yang dhaif juga hafal. Nah, Imam Ibnu Jazari seperti itu, ya. Dia yang sahihnya hafal, yang dhaifnya juga hafal. Maka, ya, dialah, ya, puncak dari qiraah. Dan dia menulis, ya, banyak kitab, diantaranya Muqaddimah Jazariyah, ya. Kitab yang besarnya kitab Thayyibatun Nashr, ya, yang berisi tentang qiraah yang 10. Nah, ini, ya, tentang Ibnul Jazari. Beliau ini, ya, Ibnul Jazari ini, ya, berpindah-pindah tempatnya. Hidupnya berpindah-pindah. Bukan karena dia sengaja pindah, bukan. Ya. Tapi dia beberapa kali diculik, ya, beberapa kali diculik. Ini yang ajaib. Kenapa dia diculik? Ya. Ketika terjadi, ya, peperangan, lalu diberitahu bahwa itu rumahnya Ibnu Jazari. Siapa Ibnu Jazari? Seorang guru yang banyak didatangi. Kalau gitu bawa dia, bawa ke negeri kita, supaya negeri kita terkenal. Ya, akhirnya dibawalah dia, ya, bersama keluarganya dibawa, ya, dan disiapin tempat, disiapin rumah, disiapin masjid. Udah, kamu di sini sekarang ajarnya. Tidak berapa lama datang itu, berbondong-bondong datang penuntut ilmu. Inilah yang diinginkan oleh setiap amir. Kalau bahasa kita wali kota atau pemimpin kampung, ya. Atau kalau orang sekarang yang suka bangun rumah, siapa nama yang suka bangun rumah itu? Bikin perumahan ini, bikin perumahan ini. Siapa? Ya, developer, ya. Developer yang cerdas harusnya ngerti dia nih. Dia cari ustadz mana nih yang sudah banyak, yang mengaji kepadanya, ya. Tempatin, udah ustadz tinggal tempat saya. Nih, saya siapin rumah, ada masjidnya. Maka nggak lama akan diserbu, ya. Jadi seperti itu Al-Imam Ibnu Jazari itu pindah karena diboyong oleh, ya, sekelompok orang untuk memakmurkan negerinya. Maka ketika datang tolabul ilmi, para penuntut ilmu datang, mereka harus mencari apa? Rumah disewa, ya. Mereka cari rumah, mereka tinggal di situ. Akhirnya tumbuhlah perekonomian umat, ya, rame ekonomi, ya.
Dengan adanya apa? Dengan adanya taklim, ekonomi jadi maju. Nah, inilah perjalanan Al-Imam Ibnul Jazari sampai dia ya terakhir itu ya dia ditangkap ya, dipindahin lagi ya ke daerah Siraj di Iran. Ya sudah, dia duduk di sana, dikasih masjid di sana, ngajar di sana. Ya, rame orang datang berduyun-duyun. Yang punya negeri senang, alhamdulillah kita jadi rame negerinya nih. Begitu, Pak. Ya, begitu mereka memakmurkan negeri. Dengan apa makmur negeri itu? Dengan adanya ulama. Tapi di zaman sekarang ini musibah. Ya, ketika masjid ya, ada seorang dai yang berdakwah, kemudian yang datang rame, luar biasa rame, diberhentikan. Ajib. Dulu orang itu pengen rame masjidnya. Ya. Dulu orang pengen rame masjidnya. Kenapa? Karena itulah tujuan mereka membangun masjid, supaya yang menyumbang bangun masjid dapat pahala. Dari mana sih orang yang nyumbang membangun masjid itu dapat pahala? Dari banyaknya orang yang datang ke masjid tersebut. Setiap orang yang sujud di masjid itu, maka yang menyumbang masjid itu dapat pahala. Ya. Setiap orang lewat di situ kemudian sampai dia buang airnya, itu yang nyumbang masjid dapat apa? Dapat pahala. Ya. Buat apa dia bangun masjid megah-megah tapi nggak ada yang sholat, nggak ada yang ke situ? Ya, salah bangun masjid berarti. Bangun masjid di hutan, siapa yang mau datang? Ya kan? Nggak ada faedahnya. Setelah dia meninggal dikubur, mana kiriman pahala ditunggu-tunggu datang? Masjidnya kosong. Bukankah kita ingin ketika kita sudah meninggal dunia, lalu kuburan kita didatangi oleh cahaya-cahaya pahala yang karena usaha kita waktu di dunia. Di antara usaha kita apa? Sedekah. Tapi ajaib ketika masjid ramai, pengajian ramai, ya, disuruh berhenti. Ya, tentu yang bangun masjidnya kalau dia sudah meninggal dunia, nyesel dia. Aduh, siapa sih ini? Kita lagi enak-enak dapat kiriman banyak pahala, dihentikan. Waduh. Ya. Maka kita nggak tahu orang yang di alam kubur itu yang nyumbang masjid itu berdoa, ini si fulan ini. Berdoa dia, Allah cepetin si fulan nih. Ya. Cepetin si fulan biar saya ketemu. Ya. Iya, berdoa. Memang dia nggak bisa berdoa. Ya. Berdoa dia, Allah cepetin si fulan nih biar ketemu saya nih. Na'udzubillah. Ya. Tapi ketika masjid itu makmur, ya, maka yang di alam kubur berdoa, ya Allah panjangkan umur si fulan nih biar saya terus dapat apa? Pahalanya. Ya. Maka itulah keinginan orang-orang yang membangun masjid, supaya masjidnya makmur dengan orang yang sholat, dengan orang yang ibadah, dengan orang yang berbagai macam kegiatan yang bernilai ibadah, dia dapat pahala. Maka sering saya katakan DKM masjid tidak boleh kalah dengan DKM mall. Iya enggak? Lihat DKM Mall, luar biasa strateginya berbagai macam supaya orang masuk kemana?
ke mall, ya, dia keluarin spanduk, ya, diskon, ya kan? Datang nggak orang ke mall? Datang, masya Allah. DKM masjid nggak boleh kalah, keluarin dong. Hah? Yang datang pertama pada waktu subuh ke masjid, masya Allah, hadiahnya ini, masya Allah. Saya yakin tuh, ya, yang penunggu masjid diketok-ketok, woi bukain pintu. Belum mau jam 3 udah pada siap tuh, pengen dapat apa? Nomor pertama, ya. Nah, bersaing yang sehat, ya. Lihat DKM Mall, masuk ke mall, nyos, rasanya apa? Sejuk, masya Allah. Harus dibuat ini, ya. Begitu masuk, enak di masjidnya, nyaman, ya. Ibadahnya khusyuk, sujudnya bisa lama banget, ya. Ini nggak boleh kalah. DKM Mall begitu, ya. Menarik orang sebanyak-banyaknya. Nah, DKM Masjid itulah tugasnya. Namanya juga DKM, Dewan Kemakmuran. Bagaimana supaya makmur masjidnya? Maka berusaha dia, ya, jangan kalah dalam bersaing. Sehingga apa? Sehingga masjid-masjid menjadi makmur semua, ya. Sebagaimana Masjidil Haram, Masjid Nabawi makmur, ya. Tapi nggak boleh kita memakmurkan dengan cara yang menipu, nggak boleh, ya. Misalnya bikin hadis palsu, sholat di Masjid Jannatul Firdaus, bikin hadis palsu, ya. Nggak boleh. Kalau sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali. Salat di Masjid Nabawi pahalanya 1.000 kali. Ya, itu memang sudah ketentuan dari nas, dari syariat. Ya, nggak boleh bikin salat di Masjid Jannatul Firdaus. Ya, nggak ada. Semua sama. Ya, karena ada yang seperti itu. Salat di Masjid Fulan, ya, ada keutamanya apa? Karena di tengahnya ada kuburan wali. Masya Allah. Bikinlah keutamaan, ya. Atau dengan mengatakan kamu belum pernah ke Masjid Demak kan? Wah, belum apa-apa. Nah, seakan-akan ada apa? Keutamaan di situ. Nggak ada. Yang ada keutamaan cuma 3 masjid saja. Dan semua masjid, ya, keutamaannya sama, yaitu apa? Khairul biqa al masajid, sebaik-baik tempat adalah masjid. Wa syarrul biqa al aswaq, dan seburuk-buruk tempat apa? Pasar. Ya. Nah, sekarang mereka, ya, membaguskan pasar itu, ya. Nah, jangan sampai masjid kalah dengan pasar, apalagi di bulan Ramadan, masya Allah. Harusnya yang paling rame di 10 terakhir Ramadan di mana? Di masjid paling rame. Tapi kenapa terbalik, 10 terakhir justru rame di mana? Mall. Ya, harusnya banyak yang iktikaf di masjid, yang sholat malam di masjid, ya. Kenapa banyak kan iktikaf di mall, ya?
bahkan ada yang sampai 3 jam itu jalan-jalan, dia bahagia, nggak merasa lelah, nggak merasa capek. Tahu lihat jam, wah sudah jam 10, dari ba'da isya sampai jam 10, Masya Allah. Kalau di masjid itu berapa juz bacanya imam? Ya, tarawehnya itu berapa juz coba? Sampai jam 10. Ya. Mereka di mall itu Masya Allah, dia nggak ada nggak merasa capek, nggak. Ya, tapi sayang yang di masjid, padahal salatnya baru sampai jam 9 saja sudah lelah. Imamnya baca panjang sedikit, ya ditegur. Nah, ya kan, ditegur. Kenapa? Oh, nggak betah rupanya. Ya, harusnya kan umat Islam habitatnya di mana? Di masjid. Ya. Tapi nggak betah. Nah, itulah ya kesalahan-kesalahan kita ya, ketika ya kita tidak benar-benar mendalami dinul Islam. Kita kembali kepada makharijul huruf. Makharijul huruf artinya tempat-tempat keluarnya huruf. Jumlahnya ada 17. Ya, jumlahnya ada 17 makhraj. Ya, kata Imam Ibnu Jazari, makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Makharijul huruf itu ada 17. Dan itu kesepakatan para ulama. Dibagi dalam 5 makhraj utama, yaitu al-jauf, al-halaq, al-lisan, asy-syafatain dan khayshum. Ya, makhraj utama yaitu al-jauf, rongga, mulai dari mulut ke dalam, ke tenggorokan sampai ke dada. Ini namanya rongga. Ya, jauf itu tempat yang kosong, tidak ada apa-apanya. Ya, yang penuh dengan udara. Ya. Kemudian al-halaq yaitu tenggorokan. Ya, tenggorokan itu bernama al-halaq. Yang ketiga al-lisan, lidah. Yang keempat asy-syafatain, kedua bibir, bibir atas, bibir bawah. Dan yang kelima khayshum yaitu pangkal tenggorokan bagian dalam. Pangkal hidung, pangkal hidung bagian dalam. Itu 5 sumber utama dari 17 makhraj tersebut. Baik, yang pertama al-jauf, yaitu rongga yang memanjang dari mulut sampai dada manusia. Keluar dari al-jauf ini huruf maddiyah, yaitu apa? Alif sukun, ya sukun, dan waw sukun. Dinamakan juga jaufiyah, ya. Jadi waw sukun, ya sukun, alif sukun. Inilah yang pertama, yaitu al-jauf. Jadi kita mengucapkan, ya, ketika kita ucapkan maka kita rasakan, ya, keluarnya itu dari apa? Rongga. Kita ucapkan itu dari rongga. Kita ucapkan
itu dari rongga. Ya. Karena itu ketika seorang mengumandangkan azan, ya, kalau dia azannya itu yang diucapkan itu adalah maddiyah, maka dikeluarkan dari rongga. Jangan dinaikkan kemana? Ke khayshum yang sudah pernah saya beritahukan itu. Keliru. Ya. Nah, gambarnya, ya itulah suara ya, gambarnya ya. Ya maddiyah, waw maddiyah, alif maddiyah. Yang kedua al-halaq. Apa itu al-halaq? Yaitu tenggorokan leher yang terdiri dari 3 makhraj. Pertama aqsal halaq, pangkal tenggorokan. Keluar dari sini huruf hamzah dan huruf ha. Kedua wastul halaq, tengah tenggorokan. Keluar dari sini huruf ain dan ha. Ketiga adnal halaq, tenggorokan yang dekat atau yang paling atas. Dari sini keluar huruf ghain dan huruf kha. Nah ini ya. Jadi 6 huruf yang ada pada tenggorokan. Hamzah, ya, kita baca hamzah ketika berhenti, disitulah makhraj dari hamzah. Ya, ha kita katakan berarti ha dari pangkal tenggorokan. Ya, ketika seorang membaca ya bukan dari makhrajnya maka keliru. Ya. Misalnya dia baca alhamdu. Berarti ketika dia baca alhamdu, haknya dari mana dia keluarnya? Pangkal. Berarti keliru. Padahal dia bukan dari pangkal. Nah, dia itu ha yang dimaksud yaitu dari wastul halaq, tengah tenggorokan. Sehingga baca alhamdu dari tengah. Ya. Kemudian ain an'amta, ya, alaihim, alamin. Ketika seorang membaca alhamdulillahi rabbil alamin, dari mana dia keluarkannya? Dari pangkal. Keliru. Ya. Dan keliru makhraj maka akan merubah makna. Merubah apa? Makna. Nah, karena itu ya, belajar makharijul huruf ini sangat penting. Kemudian yang ketiga ghain dan kha. Ghain dan kha. Ini dari tenggorokan yang atas. Gha, ghi, ghu. Itu ghain. Sedangkan kha, kha, khi, khu juga dari ya yang atas dari tenggorokan. Ada yang baca hamzah berubah jadi ain, keliru. Ya.
Dia baca hurufnya hamzah, dia jadikan ain. Ada yang membaca hamzah ketika sukun ya dengan qalqalah, ini juga keliru. Ya. Mengqalqalakan hamzah keliru. Demikian pula mengqalqalakan huruf h. Ya. Ada orang baca ya. Ihdinas huruf h-nya dia qalqalahkan. Ya. Nah, keliru ketika dia baca seperti itu. Ya. Hamzah juga nggak boleh dikolak-kolakkan. Mu'min nggak boleh. Mu'minun. Ya, dikolak-kolakkan huruf hamzah. Ya. Huruf ain juga tidak boleh qalqalah. Ain juga tidak boleh diganti menjadi hamzah. Alamin. Ya, harusnya alamin, bukan alamin. Karena kita belajar ini supaya menghindari kesalahan. Maka kita harus jauhi kesalahan-kesalahan. Ha dibaca dengan ha, jangan dengan ha. Atau sebaliknya, yang ha dibaca dengan ha. Ya. Ada orang azan, asyhadu anna Muhammadar, masya Allah. Ya. Saya sering dengar nih, ini muadzin ngerti apa enggak ini? Ya, yang dia baca hurufnya asyhadu anna Muhammad. Ya. Ya, pengurusnya yang harus mendidik ya muadzinnya ini. Ya. Tulis kalimat azan supaya dia pelajari, oh ini kalimat azan begini, dia pelajari baik-baik. Ya. Hayya 'alas shalah. Ini diganti hayya 'alas shalah. Keliru. Kan akhirnya apa? Shalah. Huruf apa? Ta marbuto. Kalau diwaqafkan berubah jadi apa? Jadi ha. Ya. Dia jadikan haknya hak kecil. Hayya 'alas shalah. Ya. Waduh. Ya. Kalau hayya 'alal falah, nah itu benar. Ya. Benar, hayya 'alal falah karena akhirnya huruf ha. Ya. Kemudian huruf ha juga tidak boleh diqalqalah, sama dengan ain tidak boleh diqalqalah. Ya. Kemudian huruf ghain. Huruf ghain tidak boleh diqalqalah. Ya, ini banyak yang masih bacanya kalau sukun dia qalqalah. Ghairil maghdu. Ya, dia qalqalah huruf ghain. Tidak boleh. Atau huruf ghain dia robah jadi huruf kha. Khairil mahdu. Jadi apa? Jadi kha. Ketuker. Ya.
Itulah yang harus kita hindari ketika kita telah mengetahui makharijul huruf dari halak yang 6 ini. Hindari kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Qur'annya. Kemudian kita lanjutkan huruf-huruf halak sesuai gambarnya. Lihat gambarnya ya. Nah, di sanalah gambar dari huruf halak. Gambar itu untuk membantu, ya, untuk membantu letak, ya, makharijul huruf yang kita pelajari. Yang ketiga yaitu al-lisan. Lidah yang terdiri dari 10 makhraj, paling banyak. Lidah ini, ya, paling banyak makhrajnya, yaitu 10 dan paling banyak hurufnya, yaitu sampai berapa? 18 huruf, ya. Karena itulah sering, ya, disuruh kita, ya, dalam menahan lidah, ya, dalam berbicara disuruh nahan apa? Lidah. Kenapa? Karena mayoritas keluar suara itu dari lidah. Walaupun sebetulnya dia dari 17 makhraj dia 10, nggak semuanya dari lidah, tapi karena dia yang paling menang, maka secara umum ketika seseorang menasihati, jaga lisan kamu, ya. Ya, ini karena kebanyakan dari mana? Dari lisan. Jaga lisan kamu. Ada pepatah lagi mengatakan mulutmu harimaumu, ya. Dan memang ini sangat berat, menjaga lidah itu sangat berat. Dan Rasul berpesan kepada Mu'ad ketika Mu'ad, ya Rasulullah, ya, apa kesimpulannya, ya, dari menahan segala keburukan-keburukan? Kata Rasulullah, kuffa'an hadza, sambil berisyarat ke mulutnya, tahan ini, itu tahan mulutnya, ya. Gara-gara salah ngomong bisa buat ratusan ribu orang demo, makanya nggak boleh salah ngomong, ya, ceplas-ceplos, ya, nggak bisa menata pembicaraan, apalagi kalau bukan bidangnya. Nggak boleh kita bicara kalau bukan bidangnya kita. Kenapa? Ya, karena kita akan ditanya nanti, ya. Lisan ini bagiannya paling banyak. Walaupun dia kecil, lisan itu kecil, tapi di situ ternyata ada 10, dibagi-bagi 10 komponen di dalam lisan. Yang pertama aqsal lisan, mulai dari pangkal lisan dulu. Dari pangkalnya, ya. Ini dekat dengan huruf ghain tadi, ya. Pangkal. Keluar huruf apa? Qaf. Ya, keluar huruf qaf. Aqqa. Coba. Aqqa.
Nah, disitulah ketika kita ucapkan, ya, maka bertemu pangkal lidah itu dengan langit-langit bagian belakang. Ya. Lalu, ya, kita ucapkan dengan fathah. Dibuka mulutnya karena fathah itu artinya membuka. Ya, bukan dimoyongin, bukan. Bukan. Ya. Dibuka. Nah, kalau dhammah baru monyong. Ya. Nah, begitu, ya. Diangkat apanya? Pangkal lidahnya. Ya. Ya. Paham caranya? Ya. Itu huruf qaf. Harus dihindari kesalahan pada mengucapkan qaf ini. Apa misalnya kesalahannya? Tidak mengqalqalahkan. Huruf qaf termasuk huruf qalqalah. Ketika sukun harus kita qalqalahkan. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Qalqalah. Jangan kita lewatin. Ya, tanpa qalqalah. Kemudian tidak boleh juga qaf itu dibaca dengan tipis. Ya. Karena dia termasuk huruf isti'la, huruf yang tebal. Ya. Jadi nggak boleh tanpa qalqalah dan tidak boleh dibaca tipis. Misalnya orang baca tanpa qalqalah, iqra, ya, atau membacanya dengan tipis, ikra. Ya, ada qalqalah juga tapi bacanya tipis. Nggak boleh. Ya. Karena ini, ya, termasuk huruf isti'la. Ya. Huruf yang kedua, makhraj yang kedua dari lisan, yaitu aqsal lisan, bertemu dengan langit-langit yang ada di tengah lisan. Keluar huruf kaf. Ya. Tempelkan, ya, agak maju sedikit dari, ya, tempatnya qaf. Ku. Jadi ketika mengucapkan kaf, ya, salah satu sifatnya dia adalah mengalirkan nafas, mengalirkan udara, ya. Jadi kita alirkan udaranya. Ku, ya. Bukan membunyikan suara, ya, seperti orang baca ca, ci, cu. Nah, bukan begitu, ya. Ya, itu ngeluarin suara. Ketika sukun kita ucapkan ak. Jadi setelah berhenti nafasnya mengalir. Ak.
Nah, bukan mengucapkan ac, bukan. Ya. Jadi bunyi c. Ada yang begitu muadzin, Allahu Akbar. Keliru, ini keliru. Ya. Bukan dengan huruf c, bukan. Ya. Kemudian jangan dikol-kolakan huruf qaf. Ya, nggak boleh dikol-kolakan. Ya. Tetap dia bukan huruf qalqalah. Misalnya, ya, dia baca, ya, baca fa'amma idza mabtalahu, ya, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu. Nah, dia qalqalah fa'akramahu. Nah, enggak boleh. Ya. Fa'akramahu. Bukan qalqalah, bukan. Fa'akramahu, ya, beda. Ya. Ketika membaca maliki bukan malikiyau, bukan. Apalagi malikiyau, apa? Menjadi apa? Qaf. Ya. Nah, dua huruf ini disebut huruf lahawiyah, ya, yaitu huruf yang berkenaan dengan anak lidah. Yang ketiga, wastul lisan, dari tengah lisan yang bertemu dengan langit-langit atasnya. Ada 3 huruf, yaitu jim, shin, dan ya. Huruf ini dinamakan juga syajariyah, ya, karena dari tengah-tengah lidah seperti pohon, dari tengah-tengahnya itu batang pohon, ya. Huruf jim, aj. Nah, itu, ya, tidak boleh dengan desis, ya, tidak boleh dengan apa? Dengan desis, karena itu milik makhraj huruf yang lain, bukan az, bukan, ya, tapi ini dengan qalqalah, aj, ja, seperti kita mengucapin Jakarta, ya, ja, ya, dengan qalqalah. Tidak boleh dihilangkan qalqalahnya, karena dia masuk pada qutbu jadin, huruf-huruf qalqalah. Shin, ash, ya, ya, keluarkan dari tengah, bukan dari ujung lidah, bukan dari tengah. Ash, shashishu. Nah, itu dari tengah, ya. Nggak boleh dari depan lidah. As, nah, beda, beda, makhrajnya beda, ya. Tidak boleh, ya, dengan apa? Dengan mengqalqalahkan. Ashtata,
Ya. Tidak boleh mengkolkolahkan. Kemudian yang ketiga huruf ya. Ai, ya, i, yu. Nah, ya, ini mudah insyaallah. Ya. Karena itu ketika huruf ya itu dibaca harus dengan lin, dengan lembut, nggak boleh dikerasin. Ya. Apalagi kalau dia bertasydid, iyyaka, jangan dikeraskan, iyyaka, ya, karena sifatnya lin, ya, sifat huruf ya yaitu lin, lembut, ya, nggak boleh dikeraskan. Taib, ya. Yang keempat, hafatul lisan, dari sisi atau tepi lisan bertemu dengan gigi geraham atas, baik kanan atau kiri, keluar dari sini huruf dhad, ya, dhad. Tempelkan, ya, sisi lidahnya ini dengan gigi geraham yang atas. Du. Tidak boleh membaca dhad tapi dengan tipis. Ya, tidak boleh dengan baca tipis. Tapi harus tebal. Ya. Misalnya dibaca dengan tipis, walad do, ya, itu bunyinya tipis. Nah, ciri-cirinya biasanya dia ngucapinnya dengan monyong, walad do, ya, padahal tidak perlu dimonyongkan kalau fathah, ya, du, ya, biasa saja, ya, bukan dimonyongkan, ya, tapi dinaikkan pangkal lidahnya, ya. Kemudian tidak boleh diqalqalahkan huruf dhad, ya, nggak boleh diqalqalahkan. Misalnya, faqul nadrib, nadro, ya, faqul nadro, nggak boleh diqalqalahkan karena huruf dhad bukan huruf qalqalah, ya. Faqul nadrib bi'asakal hajar, bukan huruf qalqalah. Kemudian juga huruf dhad, ya, tidak dibaca, ya, dengan dha. Dengan apa? Dha, ya. Walau, bukan walau dha, bukan, ya. Karena antara huruf dhad dengan huruf dha, ya, perbedaannya sangat jelas. Kalau dha itu dari ujung lidah, sedangkan dhad dari tengah lidah, ya. Nah, ini nanti kita akan bahas lagi pada waktu membahas huruf dha, ya, mungkin pada pertemuan yang akan datang lagi, ya. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu
ya yang ingin memperdalam, bertanya tentang pembahasan kita pada kesempatan kali ini, baru sampai nomor 4. Insyaallah taala nanti kita akan lanjutkan lagi ya pada kesempatan yang akan datang. Ya, silakan yang ingin bertanya. Ya, tafadhal Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya masih belum paham mengenai arti qiraah itu sendiri yang disebut sampai 10. Mohon dijelaskan bedanya itu apa satu-satu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, pertanyaan yang sangat mendasar sekali dan penting ya, agar apa yang saya sampaikan tadi paham ya, karena mungkin bukan Bapak saja yang nggak paham mungkin ya, yang lain juga banyak yang nggak paham ya. Ya, setelah Rasulullah SAW wafat ya, maka Al-Quran ada di tangan para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain-lain, semuanya membaca langsung kepada Nabi. Dengan apa? Dengan hafalan. Nggak kayak kita. Ya. Dulu para sahabat semua baca dengan hafalan. Nabi bacakan, mereka dengerin, ya. Kemudian dihafal. Yang menulis sedikit. Di antara yang menulis Zaid bin Thabit, Muawiyah, ya, penulis wahyu. Jadi sedikit sekali yang menulis, ya. Demikian pula yang menulis secara lengkap Zaid bin Thabit, Muawiyah. Makanya setiap turun wahyu dipanggil ini, imma Zaid, imma Muawiyah dipanggil. Para sahabat kebanyakan apa? Mendengar, ya, mendengar. Mereka ngaji kebanyakan apa? Mendengar. Orang sekarang jiping, ngaji kuping. Makanya kalau bapak-bapak ibu-ibu yang datang sini ngandelin jiping, nah itu berarti ngikutin sahabat. Ya. Iya. Tapi bedanya mereka langsung hafal. Nah ini yang kita ini yang ya, mereka hafal. Begitu Nabi bacakan sekali, dibaca lagi 2 kali, mereka ya kuat langsung. Ya. Langsung hafal. Nah itu perbedaannya. Ya. Sehingga Nabi jangan dulu. Ya. Jangan main fonis. Emang sholat kalau nggak bergerak bisa nggak sholat? Lalu benar nggak orang yang mengatakan 3 kali gerakan berarti batal? Berarti kita nggak bergerak, begini aja udah. Maksudnya apa? Yang nggak boleh bergerak yang di luar sholat. Nah sekarang begini-begini itu bagian dari sholat bukan? Nah baca dulu keterangan tabayun. Nah seperti Umar bin Khattab setelah tabayun baru dia tahu. Nah ini terjadi lagi, bukan antara sahabat, antara siapa? Tabi'in yang belajar kepada sahabat. Lalu sampai mau berantem mereka. Datang Hudzaifah melerai. Ada apa ini? Ini baca begini, ini baca begini. Ya sudah, ya kamu benar. Dikasih tahu oleh Hudzaifah, kamu juga benar. Ya, namun Hudzaifah setelah sampai ke Madinah, ke Mekah. Beliau pulang, beliau langsung menghadap ke Utsman bin Affan. Kenapa? Karena mungkin yang ini udah dikasih tahu damai, tapi yang lain nanti berikutnya, generasi berikutnya akan terjadi keributan. Itu pikiran panjang beliau. Akhirnya datang, ya, mengatakan kepada Utsman, cepat susul umat kamu ini sebelum terjadi pertempuran. Kenapa? Ya, umat bertengkar gara-gara bacaan ini dari sahabat ini, bacaan sahabat ini, semuanya Al-Quran, tapi mereka karena nggak tahu ilmu, mereka saling bertengkar.
Bagaimana jalan keluarnya? Kita kumpulkan saja jadi satu. Ya. Kebutuhan Al-Quran dengan 7 dialek itu penting. Di masa kapan? Di masa Rasulullah berdakwah. Karena Rasul berdakwah kepada bangsa Arab itu banyak qabilahnya. Setiap qabilah dialek bahasanya beda-beda. Ya. Walaupun Arab bahasanya tapi beda-beda, kayak Indonesia aja. Ya. Jawa, orangnya Jawa, sama-sama Jawa. Tapi apa? Jawa antara Cirebon sama Jawa Jogja sama enggak? Beda. Ya. Nah, Allah ringankan buat Nabi kita Muhammad SAW dengan 7 itu. Kenapa? Supaya mudah diterima. Ya. Ketika Rasulullah membacakan ayat, Rasul merasa berat. Ya Allah, ya. Ini Arab ini dialeknya bukan begini. Maka Allah kirim malaikat Jibril ngasih tahu, nih dialeknya untuk yang Arab ini, qabilah ini. Nah, gitu. Akhirnya diterima. Sehingga orang Arab itu ketika nerima bacaan Al-Qur'annya, oh iya ini bacanya baca kita, diterima. Ya. Nah, itulah ya awal mulanya. Sehingga ketika ditulis oleh Utsman bin Affan, dipanggillah diutuslah orang ke Hafsah. Untuk apa? Untuk mengambil Al-Qur'an yang di Hafsah. Untuk apa? Disalin lagi. Dalam riwayat 5 salinannya. Dalam riwayat lagi ada yang mengatakan 7 salinannya. Ya, tapi semuanya dapat dijamak. Kenapa? Karena dari yang awal disalin 5 terlebih dahulu, kemudian disusul lagi, ada kota yang belum dapat, dibikin lagi, disalin lagi, sampai 9 salinan. Ya. Kemudian diperintahkan oleh Utsman bin Affan setelah musyawarah dengan para sahabat, semua musyawarah, ya, bagaimana dengan mushaf-mushaf yang sudah ada di tangan-tangan mereka? Maka perintahnya dibakar saja. Ya. Dibakar. Semua harus menyalin mushafnya dari mushaf yang telah dikirim ke negeri-negeri. Ke Baghdad 1 mushaf dikirim, ke Kufah 1 mushaf, ke Mekah 1, di Madinah ada 1, di Mesir 1. Jadi semua yang belajar Quran merujuk ke sana. Dengan apa? Dengan gurunya di Kufah dikirim, Abdurrahman As-Sulami dikirim. Dia bawa mushafnya dan sekaligus dia ngajarin. Sehingga setiap yang belajar ya disuruh salin. Yang bisa menulis salin. Ditulis salin. Setelah nyalin diperiksa. Ya. Sahih, silakan. Ya. Nah, kemudian dari setiap ya bacaan-bacaan itulah muncul imam-imam qiraah. Ya, di Kufah ya muncul Imam Asim. Ya, di Madinah muncul Imam Nafi. Jadi waktu itu jadi rujukan, semua baca ke sana. Ya. Akhirnya ya dibukukanlah oleh para perawi. Imam Hafiz membukukan. Ya. Sehingga ya masing-masing ya punya qiraah. Ada perbedaannya? Ada, sedikit perbedaannya. Ya. Dan itu menjadi hasanah buat kita dalam membaca Al-Qur'an. Ya. Seperti kalau orang membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Itu kalau orang baca ya Hafiz an Asim. Ya. Tapi kalau orang membaca dari Khalaf an Hamzah, tentu dia bacanya ada sedikit perbedaan. Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, begitu bedanya.
Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Ya. Nah, karena umumnya di sini di Indonesia ini hafiz, maka kalau kita membaca seperti itu diberitahu dulu jamaahnya. Jamaah, nanti saya mau baca riwayat Khalaf an Hamzah, supaya jamaahnya nggak kaget. Nanti subhanallah, disangka salah lagi, ya. Nah, begitu. Kenapa? Karena ada sebagian kabilah Arab dahulu yang baca begitu. Ya nggak usah jauh-jauh lah, di Indonesia aja ada kabilah yang bacanya begitu. Siapa? Iya kan? Nah, kalau antum sudah paham qiraahnya atau riwayat Khalaf an Hamzah ini, antum masuk ke kampung Betawi, antum baca, Masya Allah, ini baru imam kita. Pantes. Nah, demikian Nabi waktu itu seperti itu, diberi keringanan oleh Allah dengan 7 dialek itu, sehingga setiap kaum Arab nerima Islam. Seandainya hanya satu saja dialek Quraisy saja, ya, seandainya satu saja dialek Quraisy, niscaya banyak orang Arab yang menolak. Ya. Nah, itulah yang sampai kepada kita, ya, ke negeri ini ternyata yang dari Hafiz an Asim. Qiraah-qiraah yang lain boleh nggak kita pelajari? Boleh. Makanya di Universitas Madinah ada dirosat jurusan qiraat. Ya, itu nanti yang dipelajari itu. Ya. Kalau ada yang kuliah nanti mau ngambil jurusan qiraat, jurusan Al-Qur'an, nanti ada fakultas qiraat. Nanti ngambil dia jurusan itu. Jadi yang dipelajari 10 qiraat yang sahih, 4 qiraat yang lemah juga dia pelajari. Ya. Nah, begitu. Ya. Ada yang kalimatnya yang berbeda. Ada yang harokatnya yang berbeda. Itu cara bacanya. Yang kekeliruan, yang perbedaan-perbedaannya itu. Ya. Seperti apa? Seperti, ya, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya. Ada yang fatabayyanu. Ada yang baca fatasabbatu. Itu. Ya. Kenapa? Ya. Karena tulisan Arab dahulu itu kalau fa ta ba ya nu, nggak ada titiknya. Huruf ba nggak ada, huruf ta nggak ada, huruf ya nggak ada. Dulu nggak ada titik-titiknya, nggak ada. Jadi ada sahabat yang membaca fatabayanu, Nabi benarkan, karena artinya tabayun artinya carilah penjelasan. Ada juga fatasabbatu, benar juga tulisannya fatasabbatu, benar juga. Maknanya benar, fatasabbatu, maka carilah penjelasan juga. Nah, itu diantaranya, ya, sehingga itu dibaca benar, ya, kedua-duanya benar. Nah, yang kita sampai sekarang di Indonesia, ya, dan di belahan dunia kebanyakan, yaitu yang Hafiz an Asim, ya, sehingga nggak sampai ke kita mushaf yang fatasabbatu itu, enggak. Kenapa? Karena yang sudah kebanyakan fatabayyanu. Paham ya? Nah, itulah, ya, sumber-sumber qiraah itu, ya. Apabila kita mendengar ada yang bacaan seperti itu, kita jangan heran, jangan mengatakan oh salah dibacanya, enggak. Ya, ya, seperti di negeri kita sering ada pengajian tuh sebelum Jumat itu, ada qari muam
Ammar. Kan suka baca kan? Ya, suka baca ayat, tapi riwayatnya riwayat lah lain. Ya, kalau antum perhatikan, loh ini kok baca gini? Ya, seperti apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada yang baca wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Begitu, ya. Ada perbedaan. Ada yang kufuan dengan wawu, ada yang dengan hamzah kufuan. Ya. Nah, itu perbedaan-perbedaan secara qiraah. Ya. Baik. Untuk bacaan salat dari awal sampai akhir apa harus dengan tajwid? Iya, dengan tartil, dengan tajwid, ya. Enggak boleh kalau dengan tanpa tajwid. Bolehkah wanita belajar makhraj dengan ustadz laki-laki dengan tatap muka secara langsung karena ingin melihat ustadznya? Ya kalau ketemu langsung ya pengen lihat kan. Nah, ya. Boleh, ya, apabila ya tidak berduaan. Ya, syaratnya tidak apa? Tidak berduaan. Ya, boleh akhwatnya ada banyak, ada 20 yang hadir, ya. Ketika belajar makharijul huruf, dia melihat gurunya, boleh. Ya. Kenapa? Karena ingin meniru bagaimana makhraj yang tepat. Tapi nggak boleh berduaan. Ustaz, saya maunya berdua aja. Wah, itu udah niatnya lain. Ya. Kalau berdua, yang ketiganya siapa? Syaitan. Walaupun ngajarin Quran, tetap nggak boleh. Ya. Harus lebih daripada tiga orang, ya, lebih daripada 3 orang supaya menghindari dari segala fitnah, ya, karena sudah banyak ya akhwat ngaji sama ikhwan berdua, lama-lama ya udah nggak ngaji lagi udah, ya. Fitnah terjadi fitnah, ya, hindari seperti itu. Ya, saya kira sampai di sini ya. Mudah-mudahan insyaallah taala ya yang sedikit ini bermanfaat ya buat kita dan dapat menjadi ilmu yang kita amalkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan dalam menuntut ilmu ya, dan Allah berikan keberkahan dalam ilmu yang kita dapati. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.